Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Alimatul Rofiah sebagai moderator, dan yang kedua Mbak Arni Rahmawati sebagai pemateri 1, yang ketiga Mbak Dinda Nur Khalifah sebagai pemateri 2, yang keempat Mbak Rahma Fadela sebagai pemateri 3, dan yang terakhir Mbak Sinta Dewi Ariska sebagai pemateri 4. Di sini kami akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang bertemakan tentang penghalang-penghalang mendapat warisan. Yang langsung saja, yang materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Arni Rahmawati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Alimatul Rofiah. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin membacakan tentang pengertian hujub. Hujub menurut bahasa adalah halangan, sedangkan menurut syara halangan warisan baik keseluruhan atau sebagian. Ungkapan para fuqaha, hujub adalah halangan ahli waris tertentu untuk memperoleh seluruh warisan atau sebagiannya, karena adanya orang lain yang tidak bersamanya dalam bagian. Seperti tersijabnya kakek oleh ayah, terhijabnya suami dari setengah menjadi seperempat karena anak. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dinda. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Arni, yaitu tentang macam-macam hujub. Ada 2, yaitu al-hujub bil wasi, sifat atau julukan, dan al-hujub bil aisi, isyahi, karena orang lain. 1. Al-hujub bil wasi. Al-hujub bil wasi berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak warisan secara keseluruhan, yang termasuk al-hujub bil wasi, yaitu a. Pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, dan gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, si anak tidak lagi berhak mendapatkan warisan akibat perbuatannya. B. Yaitu perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Budak, orang yang berstatus budak apapun jenisnya tidak bisa menerima harta warisan, karena bila seorang budak menerima warisan, maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya, padahal sang tuan hanya bukan siapa-siapa ajnabi, orang yang meninggalkan yang diwarisi hartanya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma Fadela. Yang kedua adalah al-hujub asyahsi. Al-hujub asyahsi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hujub asyahsi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hujub nuqsyan, yaitu penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris dari bagian yang lebih tinggi menjadi bagian yang lebih rendah. Dengan kata lain, berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seorang ahli waris karena ada ahli waris lain. Yang kedua adalah hujub hirman. Hujub hirman yaitu ahli waris yang terhalang warisan sama sekali. Ahli waris menurut hujub hirman ada 2 macam. Dan materi selanjutnya akan disajikan oleh Mbak Sinta. Yang selanjutnya yaitu ahli waris yang tidak dihujub dengan hujub hirman. Ada beberapa ahli waris yang tidak terkena hujub hirman. Mereka terdiri dari 6 orang yang akan tetap mendapatkan hak waris. Yang pertama, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Yang selanjutnya yaitu ahli waris yang terkena hujub hirman. Ada beberapa ahli waris yang terkena hujub hirman. Mereka terdiri dari kakek dengan ayah, anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan kedua anak perempuan dan anak laki-laki, saudara-saudara perempuan seayah dengan 2 saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara laki-laki sekandung. Yang terakhir yaitu saudara-saudara laki-laki secara mutlak oleh anak laki-laki dari anak laki-laki, dan oleh ayah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kami. Kesimpulannya adalah wujub menurut bahasa adalah halangan, sedangkan menurut syara' halangan warisan baik seluruh atau sebagian. Ungkapan para fuqaha, wujub adalah halangan ahli waris tertentu untuk memperoleh seluruh warisan atau sebagiannya, karena adanya orang lain yang tidak bersamanya dalam bagian, seperti terhijabnya kakek oleh ayah, terhijabnya suami dari setengah menjadi seperempat karena anak. Al-hujub terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni al-hujub bil wasfi atau sifat atau julukan, dan yang kedua adalah al-hujub bi asyaksi karena orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang atau salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.